Oke guys, hari ini gue sudah ada di jembatan menuju ke Busway. Gue mau pulang. Lumayan juga capek. Gue sebenarnya masih ngantuk banget guys kali ini. Halo, welcome back to my channel Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe. Ini masih pagi sebenarnya, masih jam 5-an gitu pagi. Dan gue hari ini diharuskan untuk bangun pagi karena harus menuju ke suatu tempat, yaitu gue harus ke Jakarta hari ini, dimana jarak rumah gue ke Jakarta itu sekitar hampir kurang lebih 1,5 jam kalau lancar ya. Tapi kalau misalnya macet bisa lebih dari 2 jam, dan juga menggunakan kendaraan umum bisa lebih dari 2 jam. Tahu sendiri kan kalau pas kendaraan umum, ya gue bukan anak sultan guys, jadi gue harus pakai kendaraan umum dan gue memang harus berdesak-desakan gitu dengan orang lain di kendaraan umum dalam kondisi pandemik seperti ini. Mau ngapain sih gue ke Jakarta gitu ya pagi-pagi buta seperti ini? Gue mengadakan sebuah tes di Jakarta, yaitu tes TOEFL ya, tes bahasa Inggris, yang merupakan salah satu keharusan ataupun kewajiban gue, salah satu calon mahasiswa di sana, dimana gue insya Allah ya, mudah-mudahan doain ya guys, berencana untuk melanjutkan kuliah gue, kuliah S2 di jurusan Magister Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan guys. Walaupun gue gak tahu seperti apa sih tes TOEFL itu, gue sempat browsing sih gitu ya, dan sama sekali ngeblank gitu ya untuk tes TOEFL ini pelaksanaannya. Oh ternyata tentang struktur kalimat, listening atau writing dan lain sebagainya, atau reading ya, yang gue sebenarnya kagak suka gitu ya. Tapi memang sebagai salah satu calon magister ini diwajibkan untuk memiliki skor dari tes TOEFL. Dan bagaimana caranya ya harus ikut tes. Nah ini sebenarnya bukan menjadi sebuah barometer apakah kamu akan diterima atau tidak menjadi mahasiswa di universitas tersebut, tapi ini sebuah keharusan atau kewajiban jika kamu memang memilih kuliah di magister gitu ya, di S2. Dan artinya ketika kamu mau ikut tesis ya, sidang tesis, itu kamu harus punya skor nilai dari TOEFL tersebut. Dan mumpung gitu ya guys, hari ini diberikan kesempatan untuk ikut tes TOEFL gratis dari kampus gue ini. Jadi untuk seluruh mahasiswa baru yang belum memiliki skor nilai tes TOEFL, jadi diwajibkan untuk hadir langsung ke kampusnya. Jadi tidak bisa melakukan tes TOEFL ini secara online gitu, karena kan pakai durasi ya waktunya. Oke guys, langsung saja, takutnya keburu kesiangan gue karena gue harus naik kendaraan umum gitu ya. Jadi ikuti saja langkah gue kali ini ke Jakarta, menuju kampus gue di sana. Penasaran kan? Yuk langsung saja. Sampai ke tempat yang kita tuju, yaitu Universitas Paramadina. Ini kampus gue yang baru guys, dan mudah-mudahan gue diberikan kelancaran bisa kuliah di sini sampai selesai ya. Kita menuju ke lokasi di ruang A21 ya. Oke. Sepi guys, masih pagi ya. Kita naik aja sini ya. Kalau menurut gue sih bangunannya nggak terlalu bagus ya, biasa aja. Tapi ini akreditasinya B dan biaya kuliahnya juga terjangkau. Nah,
ketiga, baru setengah 9 pagi. Ini guys suasananya. Bismillah guys, doain gue lancar ya. Amin. Kita ke sana guys. Bismillah ya guys, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Toilet. Ini dia ruangannya. Kalau kita ke sini. Nah, di sini guys, nanti kita jam 9. Seperti ini lah. 2 hours later. Oke guys, jadi udah beres untuk tes TOEFL-nya. Barusan kurang lebih selama 2 jam. Dan itu jumlah soalnya 150. Aduh, pusing banget. Dan gue nggak bisa ngisi semuanya. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Ya. Dan gue kali ini ada di aula dari Paramadina, aula utamanya. Ini seperti ini guys. Dan kita lihat, ini aula utama dari kampus Paramadina Jakarta. Dan gue mau melengkapi dulu berkas untuk ketemu di ruang staffnya di sana nanti. Jadi ikuti aja gue terus, dan sambil menunggu karena di sana antri guys, gue mau ngajak kalian lihat-lihat dulu kampus Paramadina itu seperti apa sih. Nah, ini dia. Jadi kampusnya ini guys. Nah, gue kali ini berada di depan lobinya dari Paramadina. Memang ini bangunannya nampak sedikit kuno ya, karena nampak terlihat sudah lama gitu. Bangunannya tua ya guys. Nah, kalian bisa lihat di belakang gue ini dia kampus Paramadina Jakarta ya. Dan mudah-mudahan nanti tidak ada kendala untuk bisa menyelesaikan kuliah gue sampai selesai di sini, mengambil magister ilmu komunikasi gue ya. Nah, jadi ini guys kampus dari Universitas Paramadina Jakarta. Bangunannya sudah tua, ini sudah lama bangunannya, tapi nggak masalah. Yang penting untuk akreditasi ini lumayan bagus B ya, sangat baik. Nah, ini ruang prakteknya dari depan. Oke, dan itu langsung ke aula lobbynya di sana di depan. Kita langsung menuju ke sana. Barusan gue dari sana, kita balik lagi aja. Gue ceritanya mau melengkapi berkas dulu yang belum gue lengkapin. Kita langsung menuju ke lokasinya. Guys,
ada banyak gedung ternyata di belakang sana guys, dan taman juga rupanya. Nah sebelah kiri tidak terlalu luas rupanya ya, tapi lumayan lah. Coba kita menuju ke arah sini guys. Ada apa sih? Kantinnya di sebelah mana? Penasaran. Oh ternyata ke sana kantinnya. Oh lumayan panjang juga kalau di belakang. Ternyata masih dalam tahap pembangunan guys. Ini serikat mahasiswanya di sini. Oh ada gedungnya di sini ya. Nah ini lagi dibangun ke belakangnya. Oh ternyata kantinnya ada di belakang sana guys. Coba kalian bisa lihat sendiri. Nah kantinnya itu udah ada di ujung sana, dan nanti itu akan dihabiskan kayaknya nih bangunannya ya. Dan ini ada aulanya, aula kecil gitu. Oke, ini kayaknya tempat-tempat nongkrong, lumayan adem di sini nih. Ada tamannya juga. Oke guys, langsung saja gue mau beresin dulu berkas-berkas gue. Kita kembali lagi ke lobi utama tadi. Nah itu ternyata toiletnya di sana. Oke, langsung aja. Dan guys, saatnya sekarang gue pulang, dan gue mau jalan kaki menuju ke halte busway yang ada di depan sana di ujung. Ya lumayan jaraknya, kita jalan kaki saja menyusuri tempat jalan kaki yang sangat sempit ini ya. Oke, kita langsung menuju ke halte busway. Guys, akhirnya gue nyampe juga ke rumah setelah perjalanan seharian gue. Aduh, capek banget, lihat muka gue lecek banget ya. Ini baru aja gue turun dari motor, baru nyampe rumah guys. Capek banget rasanya. Tadi gue berangkat dari rumah sekitar jam setengah 6 pagi. Saat ini gue nyampe rumah setengah 4 sore. Emang perjalanan cukup melelahkan dan emang jauh sih guys. Ya, perjalanan gue antara Karawang, Jakarta, kemudian Jakarta Karawang lagi, dan itu menggunakan kendaraan umum ya. Maklum, rakyat jelata ya seperti inilah nasibnya. Dan demi mengejar cita-cita serta masa depan yang lebih cerah ya, gue lakukan semuanya. Oke, dan sedikit gue cerita tadi perjalanan dari kampus Paramadina Jakarta, tempat dimana gue selama mudah-mudahan sih 2 tahun ke depan ya, gue menimba ilmu di sana. Gue bisa meneruskan kuliah gue yang sempat tertunda karena ya keadaan yang tidak memungkinkan, situasi ekonomi yang memang sangat sulit ya, dan sekarang pun masih sangat sulit ya. Tapi walau bagaimanapun gue tidak bisa menunda terlalu lama gitu kan, karena kalau kita tidak
memperbaiki kehidupan kita ya, tidak memperbaiki nasib kita, tidak berjuang untuk kehidupan kita ya, siapa lagi yang memperjuangkan nasib kita ya kan. Makanya gue berusaha semaksimal mungkin dengan niat baik, la haula wala quwata gitu ya, illa billah, mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan sampai gue nanti lulus bisa menjadi magister ya, di bidang ilmu komunikasi ya, mudah-mudahan saja seperti itu, amin. Minta doanya ya guys ya, doain juga, mudah-mudahan apa yang gue inginkan, apa yang gue cita-citakan bisa terkabul ya. Tadi gue sempat mengikuti untuk tes TOEFL ya, yang memang belum pernah gue ikuti sebelumnya. Seperti tadi gue sempat cerita sebelum gue berangkat, jadi tes TOEFL ini adalah sebuah persyaratan ketika nanti kita mau menggelar sidang tesis di akhir periode pembelajaran atau perkuliahan. Jadi ini syaratnya adalah harus memiliki skor nilai dari TOEFL, mau itu dilakukan di luar kampus ya, untuk tesnya, ataupun dilakukan di dalam kampus. Nah kebetulan kan seperti tadi gue bilang bahwa untuk mahasiswa baru jadinya diberikan kesempatan untuk mengikuti tes TOEFL gratis gitu ya di dalam kampus. Makanya kenapa tidak tadi gue manfaatkan waktu yang ada, walaupun gue nggak tahu dan cukup pesimis sih hasilnya gitu, karena satu, gue belum pernah punya pengalaman sama sekali mengikuti tes TOEFL ya. Kedua, memang tidak ada persiapan juga kan, karena gue juga sibuk dengan kegiatan hari-hari gue ya, bekerja, beraktivitas gitu, serta nge-vlog juga ya. Sombong amat. Durasi waktu yang dikasih juga itu sangatlah sempit, itu hanya sekitar tadi hampir kurang lebih 2 jam ya, sekitar 2 jaman, dan dengan jumlah soal yang cukup banyak ya, hampir 130 lebih ya, dan itu memang bahasa Inggris semua ya kan, memang TOEFL itu dari mulai listening, kemudian juga reading ya, membaca, dan writing untungnya memang nggak ada, cuman memperbaiki ini ya, struktur ataupun pola kalimat kayak gitu-gitu deh ya. Dan bayangkan lo guys, gue dulu belajar bahasa Inggris kan sejaman waktu gue masih SMA ya, itu gue lulus tahun 2000 kan, zaman SMA dulu, dan sekarang udah di 2020, bayangin udah 20 tahun kan. Gue nggak belajar lagi tentang bahasa Inggris ya, makanya memang sangat kesulitan gue tadi, karena harus merefresh lagi ingatan gue ke 20 tahun yang lalu, bayangin. Dan gue memang tidak mempergunakan bahasa Inggris itu dalam lingkungan gue sehari-hari, jadi memang blank, bener-bener blank, yang lupa gitu ya. Nah makanya buat kalian guys yang memang mau mengikuti tes TOEFL, ini pesan dari gue ya, memang harusnya sih ada persiapan sebelum mengikuti tes tersebut, paling tidak membuka buku ataupun membaca-baca gitu ya, terus juga atau browsing-browsing tentang soal dan juga pemecahan jawabannya di Google ataupun di YouTube ataupun di mana aja, yang sedikit tidaknya bisa membantu untuk menolong saat kita kesulitan nanti menjawab pertanyaan tentang tes TOEFL tersebut gitu guys. Dan kalau gue sih tadi ya memang cukup pesimis gitu ya. Untungnya memang ini bukan sebuah barometer ataupun sekali lagi kita memang diharuskan untuk lulus dengan nilai yang bagus. Kalaupun nanti nilainya jelek ataupun buruk sekalipun gitu ya, tetap tidak menjadikan satu pertimbangan apakah gue diterima atau tidak ya kuliah di situ. Karena walau bagaimanapun kan tempat kuliah saat ini memang juga membutuhkan mahasiswa kali ya untuk biaya operasional mereka juga ya. Tapi nanti kalaupun nilai gue jelek, jadi gue bisa mengulang lagi untuk tes TOEFL dengan biaya sendiri di luar gitu ya, bukan di lingkungan kampus sendiri. Karena kalau lingkungan kampus cukup memberikan kesempatan satu kali aja buat mahasiswa barunya untuk mengikuti tes TOEFL gitu guys ya. Dan gue akan nanti memperoleh hasilnya, tahu hasilnya seperti apa dari hasil kerja keras gue hari ini, yaitu katanya sih 3 minggu ke depan ya. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan hasilnya ya paling tidak cukup membuat gue tersenyum kali ya, jangan sampai membuat gue menangis aja gitu. Doain ya guys, mudah-mudahan juga tidak terlalu mengecewakan lah ya, paling tidak ya standar 500 ke atas atau lebih bagus 700. Wait a minute, who are
are you? Ngarep ya. Ya paling tidak 500 aja kalau gua mah udah cukup lah, alhamdulillah gitu ya, karena memang standar minimalnya itu harus 500 katanya untuk bisa ikutan tes nanti tesis gitu ya, skor nilai TOEFL-nya ya. Kalaupun tidak ya gue jadikan ini bahan pembelajaran bahwa pengalaman itu memang kan guru yang paling berharga ya. Jadi ketika nanti gue ikutan tes TOEFL lagi, kalaupun ini buruk misalnya nih nilainya, ya gue harus belajar bener-bener sungguh-sungguh lagi, mengulang lagi pelajaran-pelajaran gue saat zaman SMA dulu gitu kan ya, ataupun paling tidak gue harus ikut les kayaknya sih, supaya ketika dihadapkan dengan soal-soal seperti itu tidak terlalu ngeblank gitu kan. Bayangin guys, dari 100 tadi 30 lebih itu gue cuma bisa menjawab sekitar ya setengahnya aja gitu udah alhamdulillah, dan itu pun belum tentu benar jawabannya, dan sisanya karena keburu waktu memang sudah habis ya gue tanpa membaca aja langsung aja gitu berebet isi aja, yang penting diisi aja gitu kan ya. Gue nggak baca juga soalnya seperti apa, karena ya udah keburu mau dikumpulin kan, ya sudahlah gitu. Oke lah guys, itu dia cerita gue tentang kegiatan gue hari ini, yaitu ikutan tes TOEFL di Universitas Paramadina Jakarta. Dan kalaupun kalian saat ini memang mau juga kuliah, sepertinya memang tidak perlu ditunda-tunda ya kalau keinginan kalian memang memperbaiki masa depan kalian ya. Pesan gue sih seperti itu, jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada rezeki walaupun itu sedikit ya, paling tidak kan sekarang sistemnya udah bisa dicicil gitu kan. Ada beberapa universitas yang memang bisa dicicil seperti universitas gue yang kali ini gue pilih. Terus juga tidak perlu yang terlalu mewah-mewah gimana, yang penting akreditasinya lumayan lah. Kalau Universitas Paramadina ini gue lihat tadi adalah akreditasinya B, walaupun secara bangunan gedung itu memang adalah bangunan gedung tua gitu ya, bangunan lama, jadinya memang secara estetis itu kurang terlihat wow gitu ya. Ya tapi kalau secara akreditasi ya memang lumayan bagus karena B kan ya, sangat baik gitu. Mudah-mudahan sih ilmu yang gue dapatkan juga di situ nantinya bermanfaat buat gue dan juga buat lingkungan di sekitar gue, apalagi tempat gue kerja. Nanti gue bisa mengimplementasinya ke dunia kerja yang sesungguhnya gitu guys ya. Ya mendingan jangan ditunda-tunda deh. Kalau memang punya keinginan segera saja kuliah, dan pastikan kalian tidak salah pilih ketika menentukan universitas yang kalian akan masuki gitu ya. Memang sesuaikan dengan fashion kalian. Seperti gue kan memang fashionnya di dunia komunikasi gitu ya. Ya memang basic gue kan dulunya memang announcer ya, alias penyiar, jadinya relevansinya kuat gitu ya dengan ilmu komunikasi seperti ini. Dan gue dulunya juga S1-nya komunikasi, walaupun sempat gue juga terjun ke komputer gitu kan ya. Oke lah guys, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat kalian, dan kalian bisa like, comment, share, dan juga subscribe kalau kalian memang suka tayangan video vlog gue kali ini. Bunyikan juga lonceng notifikasinya jika dirasakan perlu, supaya kalian tidak ketinggalan updatean video gue berikutnya cuma di channel kita ini ya, @freddy_alam. Terima kasih, sampai jumpa, dan gue mau segera cuci muka dulu ya, bye.